Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di laman YouTube kami di Combine Laman Channel. Pada kesempatan ini kami akan mengupas tentang perjalanan kisah pemanenan padi dari zaman dulu sampai zaman modern era saat ini. Video ini adalah memperlihatkan ketika zaman-zaman belum merdeka, tahun 40-an ke atas. Mereka masih menggunakan ani-ani. Jangan lupa untuk like, subscribe, and tekan lonceng hitamnya untuk mendapatkan video notifikasi terbaru tentunya. Pada saat itu zaman penjajahan, belum ada alat-alat canggih seperti saat ini. Sobat Combine dan sobat subscribe dimanapun berada, zaman dulu masih menggunakan alat-alat yang sangat manual dan sederhana, menggunakan ani-ani diikat seperti video yang kita saksikan bersama ini, lalu dikumpulkan. Mereka gotong royong, bahu membahu, bantu-membantu satu sama lain untuk mengerjakan lahan pertaniannya, terutama persawahan panen di saat waktu panen padi. Sobat Combine dan sobat subscribe dimanapun berada, setelah itu mereka melakukan menumbuk padi kering, yang mana proses ini dilakukan karena saat itu belum ada penggilingan padi, belum ada strip seperti pada saat ini. Sobat Combine, sobat subscribe dimanapun berada, ini adalah tahun-tahun dimana kita masih dalam era keterbelakangan pada saat itu. Kemudian kita melangkah setelah zaman ani-ani, kita melangkah di era babat di bawah atau babat ngepok kalau orang Jawa bilang. Setelah itu prosesnya dibabat lalu dikumpul menjadi sebuah tumpukan. Setelah kumpukan begitu, saudara-saudara, kita bisa saksikan bersama ini. Biasanya itu proses membabat itu dilakukan pada pagi hari. Setelah siang dikumpul. Lalu proses selanjutnya nanti akan dirontokkan dengan menggunakan alat manual, mode manual pada saat itu. Ada orang yang bilang pakai plekan, ada juga pakai keplokan untuk merontokkan bulir padi pada saat era itu. Pada era ini kalau nggak salah itu era 80-an sampai 90-an ya kayaknya ya. Kalau di desa kami itu sudah ada alat canggih sekitaran tahun-tahun 95-an. Kemudian kita melangkah ke step selanjutnya. Ini adalah proses perontokan bulir padi. Ini alatnya namanya, ada orang bilang andang, ada orang bilang keplean, dan ada juga pula orang yang bilang geblokan ya. Ini adalah alat perontok padi sederhana di era itu. Tapi percaya tidak percaya, dengan alat ini pada saat itu bisa menyelesaikan areal persawahan berapapun luasnya pada kala itu. Dibandingkan sekarang alat sudah modern, kalau panen raya terkadang ada padi yang lambat panen, atau lambat mengambil hasil pertaniannya. Setelah era ini kemudian ada era ngedros padi ya. Ini adalah video ngarit padi pakai sabit ya, itu hanya dibabat ujungnya aja. Pada waktu itu tenaga manusia sangat diperlukan. Setiap grup terus itu mempunyai beberapa orang karyawan, ada yang khusus untuk arit padi, ada juga yang khusus untuk mengumpul yang sudah diarit. Dan selanjutnya kita saksikan bersama nanti di video kelanjutannya. Ini akan didros. Ya, ini mungkin agak dipercepat sedikit ya. Ini adalah proses mengumpulkan padi setelah dibabat atau diaret.
yang mana dikumpulkan dalam suatu titik. Nanti dikumpulkan dalam suatu titik itu, di situ drosnya nanti berkumpul di situ anggotanya supaya tidak kesana kemari untuk memikul ya. Karena pada saat itu saya juga pernah mengalami menjadi seorang dros padi ya pada saat itu. Kita saksikan bersama. Ini proses pengumpulannya biasa itu dalam 1 hektar, kadang 1 tempat, kadang juga 2 tempat, tergantung medan dan keinginan si empunya sawah pada saat itu. Pada era ini sekitaran tahun-tahun 95 sampai tahun 2000-an ya, 2000-an itu di kampung saya. Dengan cara ini sangat efisien untuk mengerjakan pemanenan padi pada kala itu. Itu gajinya karyawan itu dihitung per karung menurut dengan kebiasaan kampung-kampung yang mana yang akan dimasuki pada kala itu. Setelah proses itu, ini adalah proses peruntukan dros ya, peruntukan doser bulir dan peruntukan bulir padi. Kalau di kampung saya dibilang ini adalah dros. Pada saat itu terasa rasa gotong royong, rasa kebersamaan antara yang bagian ngeret padi dan bagian ngedros. Itu adalah satu tim. Mereka kompak, mereka saling bantu membantu. Pada kala itu masih ada dibilang wujud gotong royong ya, saling bantu membantu antara petani satu dengan petani yang lain. Dan setelah saya bahas sebelumnya itu, pada kala itu sangat membutuhkan tenaga manusia dalam satu grup. Pada kala itu minimal anggota pembabat atau pengaritnya itu sekitaran 15 orang. Bagian rosnya kala itu 5 sampai 6 orang. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.